Syamsi saking dahsyatnya terik panas matahari pada saat itu ketika mereka kembali dari tempatnya. Fakat akhraja Syaikhana Anas radhiyallahu anhu, maka telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati, apabila telah terjadi hari kiamat, ma'adan nasu ba'duhum ila ba'din, maka bercampurlah antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Begitu kita bangun dari kubur kita masing-masing, kondisi kita itu telanjang bulat, bukan porno. Tapi ini yang diceritakan Rasulullah pada Aisyah, langsung merahnya wajah beliau, wajah Aisyah merah karena malu, sangat pemalu. Ya Rasul, kalau nanti kita nggak pakai pakaian, bagaimana dengan aurat kita? Pada saat itu kagak ada yang mikirin seksual. Kalau gitu, enggak kepikiran. Kenapa? Dahsyatnya hara keadaan yang terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi? Fayaquluna Adam alaihissalam fayaquluna isfa' bi dhurriyyatika. Maka pada saat itu manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Isfa' bi dhurriyyatika, wahai Nabi Adam, tolonglah anak-anak cucu keturunanmu ini. Saking dahsyatnya yang terjadi pada saat itu, apa yang terjadi? Fayaqulu, maka dia menjawab, lastu laka walakin alaihi bi Ibrahim alaihissalam. Kamu saya aja nggak bisa nolong diri saya, bagaimana bisa nolong kamu? Maka datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim karena fa'innahu khalilullah, karena dia adalah kekasihnya Allah. Fayatuna Ibrahim, maka kita semua berduyun-duyun menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu lastulah, jawabannya sama Nabi Adam, lu gue, kamu saya, kecewa kita. Ngarep sama Nabi Adam dicuekin, ngarep sama Nabi Ibrahim pun gak bisa nolong kita. Walakin alaikum Musa fa'innahu kalimullah, datanglah kalian kepada Nabi Musa karena dia adalah kalimullah. Nabi Musa pernah menerima wahyu dari Allah di bukit Tur Sinai, langsung melentur cahaya Allah, namun gak mampu, beliau langsung pingsan. Fayaqulu rasulaha, fayu'ta Musa alaihissalam fayaqulu, maka kita semua datang kepada Nabi Musa, jawabannya sama, lastu la walakin alaikum bi Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Fayu'ta Isa alaihissalam fayaqulu rasulaha, datang kepada Isa, jawabannya sama, lastu la kamu saya. Nabi Isa memberikan salam walakin alaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, saya kagak mampu menolong kalian wahai umat, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam menjawab, lastulaha. Nabi Isa menjawab, lastulaha. Nabi Ibrahim menjawab, lastulaha. Nabi Musa menjawab, lastulaha. Begitu nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, saya ada untuk kalian. Fa'alqadatu, aku diberikan kekuasaan, aku diberikan kesempatan untuk nolong kalian semua. Apa yang terjadi itu? Begitu kita datang, Rasulullah langsung fa'asta'inu ala rabbi, kemudian aku minta izin kepada Tuhanku, fayu'dali fa'atul baina yadayhi fa'ahmaduhu, maka Tuhanku mengizinkan aku untuk menolong umatku. Fa'atul baina yadayhi fa'ahmaduhu, kemudian aku berdiri di antara kedua tanganku. Doa. Rasulullah berdoa, mengangkat kedua tangan. Fa'ahmaduhu bima hamidah la aqdiru 'alaiha illallah. Kemudian aku membaca puji-pujian kepada Allah yang pujian tersebut tidak pernah diajarkan kecuali saat itu. Yulhibuni Allahu, Allah menolong aku agar bisa membaca pujian-pujian tersebut. Tsumma aqilu li rabbi sajidan fayaqulu, kemudian aku bersujud di hadapan Tuhanku, fayaqulu, kemudian Allah berkata. Bu, mohon sabar ya Bu ya. Ini insyaallah 10 menit lagi saya kaji, mau sabar dulu.
karena agak panjang ya Bu ya, biar kita yakin kita ini semuanya camat, calon mati. Kalau kita udah tahu, udah paham, biar kita perbanyak baca sholat kepada Rasulullah. Anak kita belum tentu doain kita. Suami ibu, begitu ibu meninggal kawin lagi, ngapain mikirin itu? Ya Bu, maka kita minta tolong kepada baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bu, Rasulullah bersujud di hadapan Allah dan Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, waqul, dan katakanlah, yasma', aku dengarkan, wasal minta tuqahu, aku akan kabulkan, wasfa' tusaffa', dan minta syafaat, maka aku akan berikan syafaat. Apa perintahnya Rasulullah? Fa'aqulu, maka Nabi Muhammad berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ummati kita yang dibela, bukan Aisyah, bukan Hasan, bukan Husain, bukan Khadijah, tapi kita ummati umat saya ya Allah. Fayaqulu qala faman kana fi qalbi mithqala habatin min barratin aw sha'iratin min iman fa akhrijhu minha. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mencari umatnya yang di dalam dadanya ada iman sebesar biji gandum. Cari umat Muhammad, cari di neraka yang ada imannya sebesar biji gandum, keluarkan. Bu, biji gandum gede nggak? Gede mana sama misal? Gede mana sama biji mangga? Bu, sebesar biji gandum disuruh keluarin. Satu. Yang kedua, apa puas Nabi Muhammad umatnya yang ada iman sebesar biji gandum keluar? Enggak. Kemudian Rasulullah tsumma arji'u ila rabbi, kemudian aku kembali kepada Tuhanku, fa'amadu bidzikr ma'amid, kemudian aku membaca puji-pujian seperti yang pertama, tsumma akhiru lahu sajidan, kemudian aku bersujud di hadapan Allah, fa yuqalu limithla ula, maka Allah berkata seperti yang pertama tadi, fa'aqulu ya rabbi ummati, aku berkata kepada umatku, kepada Allah, ya rabbi, wahai Tuhanku, umat saya, fa'aqulu li'inqalib faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman fa'akhrijhu minha fa'anqalib faf'al thumma. Maka kata Allah, Muhammad, tadi yang ada iman sebesar biji gandum sudah keluar, sekarang cari lagi yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, lebih kecil lagi. Bayangin Bu, Rasulullah agak kamu belain kita. Sekarang saya tanya, itu berapa kali baca selawat ke Nabi? Gak punya duit, nangis. Kalau baca selawat, ada nangis. Ya Allah, bagaimana kita ada bersyafaat beliau? Bu, harta benda kepada artinya sebesar biji gandum, keluar bebas dari api neraka. Dicari lagi yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Apa puas Rasulullah? Enggak, Bu. Tsumma a'udzu ila rabbi fa'alhuma, kemudian aku kembali kepada Tuhanku dan aku lakukan puji-pujian seperti yang pertama. Fayaqulu irfa' ra'saka mithla ula, maka Allah berfirman, angkatlah kepalamu seperti yang pertama tadi. Fa'aqulu ya rabbi ummati fayaqulu qalu kana fi qalbi anna min qalbi inna qadara min iman fa'akhrijhu min nar. Muhammad adalah umatmu yang di dalam hatinya ada iman lebih kecil dari biji sawi. Berarti sudah tiga kali Rasulullah menghadap kepada Allah buat tolong kita. Sebesar biji gandum udah keluar, sebesar biji sawi udah keluar, sebesar lebih kecil dari biji sawi udah keluar. Apa puas? Agak. Apa yang terjadi Bu? Fa'anqaltu fa'altu ma arji'u ila rabbi fir rabi'ah, kemudian aku kembali kepada Tuhanku yang keempat. Allahu Akbar. Ibu, Rasulullah balik lagi, yang
kemudian aku membaca puji-pujiannya seperti yang pertama, aku bersujud di hadapan Allah. Fayaqalu, maka Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad, waqul, katakanlah, nisma, aku dengarkan, laka kepadamu wasal dan mintalah, tuqbahu, aku akan kabulkan, wasfa, dan berikanlah, mintalah syafaat, tusyafa, aku akan berikan syafaat, fa'aqulu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, idzan li fi man qala. Bu, ini bahasa Nabi yang keempat, malunya udah ada kepala, malunya udah luar biasa. Yang pertama bahasa Nabi, fa'astadzin, aku minta izin. Bahasanya berarti ibarat orang izin. Yang pertama. Ini bahasanya keempat, dan izinin saya ya Allah. Kalau bahasa Betawi pendek, udah sangat memohon. Yang keempat ini Rasulullah sangat memohon kepada Allah agar yang keempat ini pun dibebaskan dari api neraka. Siapa dia? Siapa dia yang dibela oleh Rasulullah yang keempat ini dengan bahasa yang sangat dalam, dan li, izinin saya ya Allah, fiman, buat umatku qala, yang sepanjang hidupnya la ilaha illallah, dia pernah ucap ketika nikah la ilaha illallah sekali. Bu, sholat ada, puasa ada, tapi pernah ucap la ilaha illallah, ini masih ditolong sama Nabi. Qala laisa dzalika laka wa qala laisa dzalika ilaika. Allah menjawab, Muhammad, itu bukan hakmu, itu hak prioritas aku. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, walakin mu'izzati wa jalali, akan tetapi demi kemuliaanku, keluhuranku, wa kibriyai, dan kebesaranku, wa 'azamati, dan agunganku, la ukhrijanna minha, aku akan keluarkan mereka, man qala la ilaha illallah, ya Bapak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, paman saya 2 minggu yang lalu meninggal dunia, punya tanah hektaran, punya mobil lebih dari 1, duitnya luar biasa banyak, yang dibawa cuman kain kafan, itu pun bantuan dari RKM, Rukun Kematian. Gak ada satupun yang dibawa. Itulah yang terjadi pada diri kita nanti. Ibu, kita semua selamat dari COVID yang pertama. Kita selamat dari varian Delta. Kita hari ini masih bernafas, selamat dari varian Omicron. Hari ini kita masih bernafas. Allah pengen amal kita nambah. Ibu, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Cakep-cakep manusia yang panjang umurnya, cakep amal perbuatannya. Allah milih kita, milih ibu, milih saya dan keluarga. Setahun yang lalu saya pun kena COVID, hampir mati. Saya bilang, ya Allah, andaikan penyakit ini menjadi Rasul, menjadi utusan, saya akan menghadap kepadamu. Tolong ya Allah, jadikan penyakit ini sebagai kafarah atas semua dosa-dosa saya. Andaikan ya Allah, penyakit ini menjadi ujian dan umur saya masih panjang, tolong ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa bermanfaat buat agamamu. Allahu Akbar. Bu, yang terjadi, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah saya hari ini masih bernafas, maka saya berikan diri saya untuk agama Allah tanpa, Bu, saya bisnis sama Allah bukan sama manusia. Para guru-guru kita, para asatidzah kita, ini berbisnisnya sama Allah bukan sama manusia. Yang kami rasakan hati tenang. Cabai mahal, bawang mahal,
sekarang merangkak lagi, tapi alhamdulillah masih kuat beli. Ayo Bu, nggak ada jaminan kita masuk surga, nggak ada jaminan kita bisa bareng sama Rasulullah. Maka di sisa umur ini perbanyak bekal ibadah, terutama dipesan banget sama Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, perbanyak baca sholawat, karena Allah dan para malaikatnya masih bersolawat, maka Allah pun ngajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, engkau yang duduk bersimpuh karena Allah, engkau yang menjaga salat 5 waktu, maka perbanyak baca sholawat. Insya Allah kita bakal selamat dunia dan akhirat kita. Pengen punya duit banyak tapi tenang, jangan kayak Ferdi Sambo, duit ngengkean, jabatan tinggi, itu polisinya para polisi. Bu, gara-gara jauh dari Allah, kagak beriman kepada Allah, apa yang terjadi? Jabatan yang menjulang tinggi, kehormatan, kewibawaan yang luar biasa, hari ini dihinakan sama Allah sehina-hinanya. Ada lagi Kapolda, punya kekayaan 24 miliar, tergiur sama narkoba 5 kg, sekarang jatuh ke lembah sehina-hinanya. Ternyata duit yang banyak, jabatan yang tinggi tak bikin kita hidup terhormat dan mulia. Namun ketika ibu rajin datang ke majelis ilmu, ibu datang dekat dengan orang-orang alim, ibu akan ikut mulia dengan izin Allah. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil pada pertemuan yang singkat ini. Mohon maaf kalau terlalu lama. Bu, biarin Ibu ya. Bu, giliran lihat dangdutan, artis belum nyampe udah pada datang. Saya lihat kemarin di Marrakas ada wayang. Jalannya belum nyampe, penontonnya udah bejibun. Bu, giliran ngaji gatel. Lama amat. Bu, tandanya banyak setan dalam diri kita. Jadi sempatin nih, hati-hati. Itu jamaah masih pada tidur. Kenapa? Karena waktu yang paling nikmat untuk tidur adalah ketika khatib naik mimbar. Waktunya sebentar tapi nikmatnya luar biasa. Kenapa? Bu, iblis dan bala tentaranya itu kagak demen kalau ada orang yang pada ngaji di jalan kebaikan, makanya gampang tidur. Coba kalau giliran ngerumpi, begadang, Bu, abang lihat bola, melek. Betul Bu? Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan katanya ini zaman susah, biar susah. Mudah-mudahan Allah datangin rezeki, Allah datangin uang yang banyak, Allah berikan kita ketenangan, Allah jadikan anak-anak kita salih dan salihah, semuanya jadi anak-anak yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan mereka lah yang kelak pada saatnya akan nuntun tangan ayah dan ibunya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya man qara al-Qur'an, siapa yang gemar baca Al-Qur'an, anaknya gemar baca Al-Qur'an, wa ta'allamu, kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, kul bisa walidu tajan min nurin, dipakaikan mahkota kehormatan untuk orang tuanya. Bu, wa yuksa walidu allati la yakunu dunya, juga dipakaikan dua perhiasan yang enggak pernah terlihat dalam dunia ini. Bu, orang tuanya bingung pakai mahkota, pakai perhiasan. Fayang mulani, orang tuanya nanya, ibu bapaknya nanya, bima kusina hadihi, kenapa saya dipakaikan kehormatan ini? Fayaqulu, maka dijawab, bi akhdi waladikumal Quran, karena anakmu selalu membawa Al-Quran, rajin baca Al-Quran, dihafalkan Al-Quran. Belum sampai di akhirat, anaknya yang hafal Al-Quran, mak bapaknya yang dapat duit. Ya. Yang hafal Al-Quran anaknya dapat hadiah ratusan juta, yang terima siapa Bu? Orang tua. Yang hafal Al-Quran anaknya, yang gratis haji dan umrah siapa? Orang tuanya. Belum nyampe di akhirat, di dunia dibuktiin. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Saya gak bangga siswa saya dapat peringkat 10 besar, tapi malas baca Quran. Bener. Tapi saya bangga, saya sekarang sudah mensertifikasi kelas 6 yang akan lulus wajib hafal Al-Quran 30 juz. Juz 30. Wajib. Oh ya, wajib. Ada 4 anak, 4
4 anak, hari Jumat setor hafalan tuntas tabarok, hari Sabtunya setoran lagi tuntas surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa mastur. Saya panggil orang tuanya. 4 orang ini saya panggil. Saya bilang, Bu, ini mutiara ibu. Saya pengen numpang. Saya nggak punya jaminan surga, tapi yang ini dapat jaminan surga. Kenapa? Karena Al-Quran akan jaga dia. 2 amalan, puasa sama Al-Quran akan ngebela mati-matian sampai Allah ampunin dia. Bu, tolong anak-anak ini jaga dan taruh di pesantren Al-Quran Ibu mulia. Segituin Bu, emaknya sampai nangis. Saking udah punya suami, kalau nggak punya suami bisa hapus air mata. Apa sih? Aduh, Ustaz. Ibu lupa sama bini di rumah. Astagfirullah. Ini mutiara ibu. Bener. Saya nggak bangga. Ibu nggak bangga. Ibu punya anak prestasi 1, 2, 3. Kenapa? Kalau dia sukses, dia punya duitnya buat dia. Dia punya mobil buat dia. Ibu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ibu punya anak hafal Al-Quran, Allahu ahad, Allahus samad. Tiap pagi saya pimpin murojaah di masjid sekolah SD Atap 02. Bu, saya ajak anak-anak murojaah. Emaknya lagi tidur mengalir pahala. Ibu saya almarhum mengalir pahala. Dari mana? Allah dan Rasulnya yang mengajar. Bu, bapaknya lagi kerja di depan komputer mengalir pahala. Mana buktinya? Di SD itu bayaran nggak Bu? Bayaran nggak? Buktinya Mama Hafuzah terus si Hafuzah selesai. Itu dulu wali murid saya. Itu ya. Beliau juga yang ngasih ongkos saya ketika saya umroh 2014. Ya, Mama Hafuzah tetap terbayang. Tuh, makanya doa saya, Allahumma ghufir, ya Allah ampunin. Buat siapa di antaranya, waliman ahsana alaina, dia yang pernah berbuat baik sama saya. Tiap hari saya doain itu. Dan dulu wali murid saya dapat bagian yang pernah berbuat baik. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi Allah tahu dia yang pernah berbuat baik. Insya Allah. Makanya alhamdulillah kagak bangkrut. Bu ya, yang pelit ya terserah. Maaf ya Bu Nanda. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya guys, tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ubaidillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.